Garis tak kasat mata ini membagi dunia menjadi dua bagian, dan sebagian besar hewan, ikan, serta burung, entah mengapa, tidak bisa melintasinya. Garis ini disebut garis Wallace dan membentang di antara Australia dan Asia. Nama garis ini diambil dari Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan dan penjelajah asal Inggris yang menemukannya pada tahun 1859. Ia melakukan perjalanan ke Asia untuk menjelajahi sekelompok pulau yang disebut Kepulauan Melayu. Saat Wallace berjalan melewati hutan, mendaki bukit, dan berlayar dengan perahu, ia menyadari adanya sesuatu seperti dinding tak kasat mata. Di sisi baratnya, di tempat-tempat seperti Kalimantan dan Sumatera, ia melihat hewan-hewan yang biasa ditemukan di Asia. Ada badak besar yang mengunyah daun dan monyet-monyet yang berayun dari pohon ke pohon. Hutan-hutannya penuh kehidupan, dengan berbagai macam hewan yang biasa kamu temui di hutan belantara. Namun di tempat-tempat seperti Sulawesi dan Lombok, tepat di seberang garis imajiner yang ia temukan, Wallace menemukan hewan-hewan yang lebih mirip dengan yang ada di Australia dan burung-burung berwarna cerah seperti kakatua. Perilaku hewan berbeda di sisi-sisi yang berbeda dari garis Wallace. Beberapa makhluk sangat ahli menyeberangi penghalang sulit seperti air, tapi yang lain tidak. Misalnya, kelelawar bisa terbang melintasi perairan terbuka sehingga kadang-kadang menyeberangi garis Wallace. Di sisi lain, hewan-hewan besar yang hidup di darat seperti gajah biasanya hanya tinggal di satu sisi garis tersebut. Beberapa burung pemalu dan suka bersembunyi di semak-semak lebat dan pepohonan untuk menghindari predator. Mereka tidak akan merasa aman terbang melintasi bentangan air yang luas tanpa tempat bersembunyi. Tumbuhan tidak terlalu terikat pada garis Wallace seperti halnya hewan karena mereka menyebar dengan cara unik mereka sendiri, misalnya melalui biji yang terbawa angin, air, atau hewan. Salah satu genus tumbuhan, yaitu Eucalyptus, sebagian besar tetap berada di sisi Australia, tetapi satu pohon Eucalyptus telah berhasil sampai ke Filipina di sisi Asia. Di bawah air, garis Wallace tidak terlalu berpengaruh. Wilayah antara garis Wallace dan Australia disebut segitiga karang, dan wilayah ini sangat kaya akan kehidupan. Sekarang, setelah lebih dari 150 tahun, para ilmuwan berpikir mereka akhirnya memiliki penjelasan atas misteri garis Wallace. Mereka percaya semuanya bermula sekitar 35 juta tahun yang lalu ketika Australia terpisah dari Antartika dan perlahan bergerak naik hingga akhirnya bertabrakan dengan Asia. Ketika hal ini terjadi, tabrakan tersebut menciptakan rangkaian pulau yang disebut Kepulauan Melayu di antara Asia dan Australia. Hal ini menyebabkan perubahan cuaca yang ekstrem, yang membuat wilayah tersebut menjadi sangat berbeda dan memengaruhi jenis hewan yang bisa hidup di sana. Para peneliti menggunakan model komputer yang menganalisis bagaimana lebih dari 20.000 spesies hewan dari kedua sisi garis Wallace akan berperilaku jutaan tahun yang lalu. Ketika Australia mulai menjauh dari Antartika, hal itu membuka era baru lautan dalam yang sangat luas di sekitar Antartika. Disinilah arus laut terbesar di bumi yang disebut arus sirkumpolar Antartika mulai mengalir. Arus yang berputar ini membuat iklim planet menjadi jauh lebih dingin dan benar-benar mengubah cara hewan bisa hidup di berbagai tempat. Namun tidak semua hewan terpengaruh dengan cara yang sama. Indonesia tetap hangat dan lembab, yang sangat cocok untuk hewan-hewan dari Asia. Makhluk-makhluk ini bisa melompat dari satu pulau ke pulau lain seperti melintasi batu loncatan lalu menuju Australia. Namun hewan-hewan Australia mengalami kesulitan lebih besar. Selama jutaan tahun, mereka terbiasa hidup di tempat yang lebih dingin dan kering. Jadi, pulau-pulau tropis tidak cocok untuk mereka. Para ilmuwan percaya jika kita bisa melihat bagaimana hewan beradaptasi terhadap perubahan besar pola cuaca jutaan tahun lalu, kita mungkin bisa memprediksi bagaimana hewan masa kini menghadapi situasi serupa. Ilmuwan lain setelah Wallace juga mencoba mendeskripsikan dan menjelaskan batas alam tak kasat mata antara Asia dan Australia, dan mereka pun membuat garis-garis versi mereka sendiri. Garis Weber misalnya, terletak di lokasi yang sedikit berbeda dari garis Wallace, di antara wilayah fauna oriental dan Australasia di dalam Wallacea. Ini adalah sekelompok pulau di Indonesia, yang sebagian besar dipisahkan oleh selat-selat berair dalam dari landas kontinen Asia dan Australia. Pulau-pulau tersebut tidak pernah terhubung dengan benua besar melalui daratan, sehingga hanya hewan yang bisa berenang, terbang, atau mengapung melintasi air yang berhasil sampai ke pulau-pulau ini. Itulah sebabnya makhluk yang hidup di sana sangat unik dan berasal dari Asia atau Australia. Garis Weber adalah tempat keseimbangan bergeser. Jika Anda bergerak ke satu arah, sebagian besar hewan berasal dari Asia. Jika ke arah lain, sebagian besar hewan berasal dari Australia.
Peristiwa migrasi penting lainnya dalam sejarah planet kita terjadi di Amerika. Sekitar 30 juta tahun yang lalu, Amerika Selatan menjadi daratan yang terpisah ketika lempeng tektonik bergerak dan menariknya menjauh dari Antartika dan Afrika. Setelah terpisah, hewan-hewan yang hidup di sana mulai berevolusi dengan cara yang unik dan berubah menjadi makhluk yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Adakah hewan-hewan yang masih bisa kita lihat sampai sekarang seperti oposum? Hewan pengerat raksasa seperti kapibara dan cincila, armadillo, terenggiling, dan kukang. Beberapa hewan dari masa itu sekarang sudah punah. Ada kukang tanah raksasa yang ukurannya lebih besar dari mobil, berkeliaran di sekitar. Ada Glyptodon yang mirip armadillo raksasa dengan cangkang tulang yang sangat keras. Ada juga burung-burung besar dan menakutkan yang tidak bisa terbang tapi bisa mengejar mangsanya. Di Amerika Utara, hewan-hewan masih bisa bepergian ke bagian dunia lain melalui Selat Bering. Jadi Amerika Utara dihuni oleh banyak sekali berbagai jenis dan spesies hewan darat seperti rusa, bison, kuda, unta, bahkan mamut dan mastodon. Mereka semua hidup berdampingan dengan predator seperti kucing besar, serigala, dan beruang. Sekitar 3 juta tahun yang lalu, benua Amerika Utara dan Amerika Selatan terhubung oleh sebidang tanah yang disebut Tanah Genting Panama. Tanah itu terbentuk karena lempeng tektonik kembali bergeser. Beberapa aktivitas vulkanik besar sekitar 25 juta tahun yang lalu juga berkontribusi pada proses ini. Hewan-hewan mulai berpindah antara Amerika Utara dan Amerika Selatan, dan proses panjang ini tercatat dalam sejarah sebagai pertukaran besar Amerika. Selama zaman es, gletser-gletser raksasa di utara tumbuh dan menyusut selama puluhan ribu tahun. Ketika gletser berada pada ukuran terbesarnya, mereka menahan begitu banyak air sehingga permukaan laut turun dan hutan-hutan kemungkinan berubah menjadi padang rumput yang luas. Jadi, hewan-hewan memiliki kondisi yang sempurna untuk menyeberang. Kukang tanah raksasa adalah salah satu hewan yang bergerak ke utara dari Amerika Selatan hingga mencapai Alaska. Salah satu jenis khusus bahkan berkeliaran di tundra yang dingin bersama mammoth berbulu dan karibu. Banyak predator Amerika Utara memutuskan untuk menjelajahi selatan. Ada kucing seperti cougar, jaguar, dan harimau bertaring pedang dengan gigi raksasa mereka. Serigala, rubah, berang-berang, rakun, dan beruang juga ikut bermigrasi. Beruang bermuka pendek bisa berdiri hingga setinggi 4 meter dan beratnya seberat mobil kecil. Amerika Selatan juga memiliki beberapa hewan yang bentuknya lucu yang disebut sanus atau ungulata asli Amerika Selatan. Ini adalah mamalia berkuku yang berevolusi menjadi berbagai bentuk aneh saat Amerika Selatan terisolasi. Hewan besar dari Amerika Utara, misalnya kerabat gajah dengan gading aneh, datang ke selatan dan menjadi beberapa makhluk terbesar di sana. Nenek moyang llama masa kini menetap di pegunungan Andes, dan rusa, tapir, serta pekari berkembang pesat di hutan-hutan. Hewan-hewan terus berpindah bolak-balik antara benua selama ribuan tahun. Namun, saat zaman es berakhir, banyak hewan besar seperti kukang tanah raksasa tidak bisa beradaptasi dan punah. Tampaknya hewan-hewan dari Amerika Utara lebih mampu beradaptasi dengan rumah baru mereka. Kamu bisa menemukan armadillo, landak, dan oposum dari Amerika Selatan di Amerika Utara. Namun, banyak hewan paling terkenal dari Amerika Selatan, seperti jaguar, llama, dan beruang kacamata, telah meninggalkan Amerika Utara sejak lama. Para ilmuwan berpikir bahwa hewan-hewan Amerika Selatan, setelah terisolasi selama jutaan tahun, lebih sulit menghadapi tantangan baru ketika ekosistem mereka berubah.